Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya Fani Imanian, narasumber saya malam hari ini kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini. Mbak Melisa, ini segmen terakhir masih bisa berbagi sama kami sedikit ya Mbak Melisa ya. Saya ingin bertanya terkait dengan pengajuan restitusi ke LPSK ya sebelumnya kan. Kalau di segmen sebelumnya Mbak Melisa mengatakan negara juga harus turut serta begitu melihat bagaimana semasif apa dampak yang ditimbulkan akibat kasus penganiayaan terhadap Ananda David ini. Iya. Bagaimana negara harus turut serta peran seperti apa yang diharapkan oleh keluarga David? Ya, selama ini itu secara pemidanaan, ancaman pidana itu biasanya kita sudah dapatkan dari negara, tetapi kurang concern terkait dengan hak-hak dari korban. Sehingga fenomena yang muncul adalah ketika seseorang dirugikan, anggaplah misalnya kecelakaan lalu dia lumpuh, daripada dia menuntut pidana seseorang, lebih bagus dia menerima uang damai di mana itu bisa mengembalikan kondisi kesehatannya atau keluarganya. Nah, itulah yang jadinya hukum di bawah tangan, ya itu yang katanya damai, itu yang dari awal benar-benar tidak diinginkan oleh keluarga David. Tidak ada judulnya damai. Nah, tetapi sebenarnya di dalam undang-undang kita mungkin masyarakat yang tidak terlalu familiar ya, ada hak-hak yang sebenarnya dilindungi terkait korban ini oleh negara melalui undang-undang LPSK. Itu juga sebenarnya sudah diatur di KUHP ya, di KUHP terkait dengan ganti kerugian atau pengembalian kondisi korban. Lebih kepada pengembalian karena kondisi David hari ini lu mau bayar berapapun juga nggak bisa, nggak terbayarkan. Ya, mau lu sekaya apapun tidak terbayarkan, mohon maaf. Tetapi pengembalian kondisi korban yang diatur di Undang-Undang LPSK itu akan menjadi hukuman bagi si pelaku. Di samping dia dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara, dia juga diminta untuk memulihkan kondisi korban seperti sedia kala gitu. Sedia kala seperti apa? Dia harus mengembalikan. Nah, dalam Undang-Undang LPSK itu diatur. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah komunikasi, kita rapat bersama, diinisiasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, dihadiri oleh Kementerian PPPA, ada KPAI, Peksos, dan institusi terkait lainnya termasuk LPSK, Rumah Sakit Mayapada, dan kami dari pihak korban. Memang dari awal keluarga ragu untuk terkait restitusi, makanya sempat dulu nggak mengajukan. Karena apa? Karena kekhawatiran, keawaman dari keluarga khawatir dengan restitusi akan mengurangi atau meringankan pidananya. Nah, sampai akhirnya Pak Kajati datang menjelaskan, oh enggak, restitusi ini adalah hak yang melekat kepada korban. Gitu. Ini hak David. Pidana lain lagi tetap itu berjalan. Ya benar. Nah, tetapi memang nanti akan digabungkan putusannya. Artinya ini memang adalah hak dan itu harus diperjuangkan dan negara hadir di situ. Gitu. Nah, sehingga pada saat pertemuan saya kemarin kita bicarakanlah kira-kira apa-apa saja komponennya, mengingat David masih 17 tahun, masih panjang usianya. Kalau memang wallahu alam ini panjang pengobatannya atau stuck di kondisi saat ini, kira-kira pengobatannya berapa lama, butuh apa saja, biayanya bagaimana, itu yang negara pikirkan, bukan keluarga yang menghitung. Gitu. Kita tidak menghitungkan itu. Lembaga atau institusi yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menghitung itu adalah LPSK. Kami hanya berkoordinasi kira-kira apa yang perlu kami sampaikan, permohonan tentu dari kami setelah diedukasi oleh Kejati, disampaikan oleh Deputi Perlindungan Anak bahwa David harus di cover masa depan dan penopang hidupnya ke depan. Itu. Nah, jadi pengobatan sampai dengan saat ini ya masih gotong royong keluarga begitu. Negara atau katakanlah tadi yang berada atau materi yang berada dalam sebuah perbincangan tersebut? Ya tentu saja itu adalah yang diperjuangkan nanti dalam putusan. Nah, restitusi itu memang ada cara-caranya, tahapannya, nanti itu akan dihitungkan oleh LPSK, lalu LPSK sebelum tuntutan akan menyerahkan kepada jaksa penuntut umum yang kemudian nanti akan dicantumkan di dalam tuntutan. Nah, nanti diputusnya pada saat putusan gitu. Nah, makanya itu adalah sesuatu yang legal. Itu resmi, tidak di bawah tangan, tidak
tidak main belakang ya. Itu bentuk gentle, si pelaku ngerasa bertanggung jawab, dia dihukum secara pidana, dia dihukum secara materi, dia harus mengembalikan kondisi korban ini gitu. Jadi berapapun dan berapa lama pun harus katakanlah dilakukan begitu ya oleh tidak hanya pelaku tapi juga negara akan ikut mengawalnya ya, harapannya seperti itu. Benar. Tapi dari Mbak Melisa dan juga tentunya dari keluarga sendiri, Bang Jola Tumahina, Ibu, kemudian keluarga David, cukup optimiskah gitu? Ini juga akan membantu penyembuhan dari David. Terkait restitusi, restitusi ada atau tidak ada, kita akan optimalkan apapun untuk kesembuhan David. Ini hanyalah bagian dari hak yang melekat atas David sebagai korban. Ada atau tidak ada itu, David akan diperjuangkan untuk sembuh. Tetapi kalau mereka harus dihukum dan bertanggung jawab, ya tentu itu harus diperjuangkan. Dan itu negara nanti yang akan memperjuangkan oleh JPU, oleh LPSK, begitu. So far sejauh ini support semuanya ada banyak ya? Kita alhamdulillah melihat sejauh ini dari aparat penegak hukum sangat responsif, LPSK juga, pihak institusi terkait anak, terlebih masyarakat luas gitu ya, sehingga kita benar-benar melihat ini adalah perjuangan bersama gitu. Orang tua David ini udah jadi kita semua tuh udah orang tuanya David gitu. Jadi setiap hari itu kayak, David gimana hari ini? Sudah bisa apa gitu. Saya nggak tahu ada hal yang spesial apa dengan anak ini, tapi membuat semua orang mau bergerak gitu ya. Entah karena ada relasi fisik yang gapnya cukup besar. Pada saat awal rekonstruksi kan disampaikan gitu, pada saat si tersangka MDS ngajak duel, si David udah bilang, aku kan kurus, aku kan nggak sebanding gitu. Memang nggak sebanding. David ini kurus, cungkring, bukan orang yang olahraga seperti itu. Sementara yang satu lagi doyan Muay Thai, dulu pernah sekolah di Taruna dan lain sebagainya, dan kayaknya memang passion di yang begitu-begitu ya. Fisik lah ya. Ya, fisik itu. Jadi gap itu yang membuat masyarakat, terlebih ketika melihat video, wah itu udah nggak sama sekali tidak manusiawi. ya. Simpati tentunya mengalir kepada David. Tapi mungkin ini ya, kalau kita bicara mengenai spesial, tadi Mbak Melisa mengatakan David ini mungkin ada jalan dari ada gift ya. Ada gift gitu, bahwa memang salah satu spesialnya seperti itu gitu. Ini yang menjadi ya katakanlah untuk David sendiri begitu. Doa sendiri juga untuk David. Benar. Tadi bicara mengenai penyembuhan begitu Mbak Melisa gitu. Kita masuk kepada kondisi David ya. Ada rencana apa ya dari keluarga kira-kira untuk pengobatan, kemudian juga tentunya sudah diskusi dengan tim medis gitu. Jadi sampai saat ini karena masih di ruang ICU, kita mau selesaikan dulu terkait stem cell terapi yang akan memperbaiki sel-selnya David itu. Nah, nanti setelah selesai stem cell, dia akan turun ke ruang perawatan, diobservasi. Kalau memang sudah dimungkinkan untuk dibawa pulang, mungkin akan dibawa pulang dan dilakukan home care di rumah. Nah, di momen-momen itu kita akan meminta kepada pihak rumah sakit untuk second opinion gitu. Nanti itu masih didiskusikan oleh keluarga, apakah mau dicoba perawatan di mana, seperti apa. Tetapi yang pasti keluarga akan terus berjuang terkait dengan kesembuhan David. Kita mengembalikan David seperti anak baik, seperti sedia kala. Itu. Baik banget ya Mbak Melisa ya kabarnya anak ini. Iya, anaknya ini memang anak penurut ya. Bahkan dia itu dekat sama siapa cerita sama bapaknya. Makanya saya sampai tahu dulu David pernah bawa si pelaku AG ini ketemu bapaknya, ditraktir makan, ya baiklah. Hubungan gitu. Baik padahal ya. Gitu. Jadi saya cukup nggak menyangka ya ayahnya David ada apa gitu. Dari kuasa hukumnya AG sendiri mengatakan kan memang sebelumnya mereka cukup dekat. Kemudian tapi muncul narasi katanya anak AG, ya Mbak Melisa tahu lah ya narasi seperti apa yang beredar gitu yang disampaikan, warganet juga tahu gitu, katanya ada pelecehan. Ya itu nggak benar sama sekali. Itu nggak benar sama sekali. Dan itu masih mereka pakai sampai saat ini gitu ya. Narasi-narasi pelecehan yang ada itu adalah ya mereka coba dorong kepada anak AG ini untuk jujurlah
saat ini jujurlah. Kalau saat itu dia bisa tutup mata terkait dengan diapakan David pada hari kejadian, setidaknya hari ini dia berlaku jujur lah. Jangan dia sudah membuat David dalam kondisi sehancur saat ini, terus masih mau dihancurin lagi pakai narasi-narasi yang nggak bener itu. Gitu. Bang Jo kenal AG kan? Tahu ya, sempat dikenalkan. Oke, cukup baikkah hubungannya gitu? Kalau tadi Mbak Melisa mengatakan ya sempat makan bareng gitu. Iya biasa aja sih. Ya ibaratnya anaknya lagi dekat sama seseorang, dikenalin, udah begitu aja. Tapi hubungan keduanya berakhir ya kalau dari narasi yang beredar lagi-lagi katanya yang mutusin AG. Terus kemudian ya itu tadi ada pelecehan begitu-begitu. Terus ada buktinya yang katanya sampaikan sama MDS sampai bikin dia marah gitu, juga ada bisik-bisik dari APA. Ini lagi-lagi simpang siur gitu. Tapi kalau boleh tahu gitu, barang buktinya ini bukti yang dikumpulkan oleh kuasa hukum dari David tidak seperti itu, dan ini juga akan disampaikan dalam persidangan. Iya, gitu? kita udah sampaikan bukti itu kepada penyidik waktu itu. Saya rasa saat ini juga sudah di tangan jaksa. Terkait dengan pelecehan juga sudah terjawab di bukti itu. Terkait siapa yang mutusin juga terjawab bahwa yang mutusin ya bukan anak AG. Begitu. Sebaliknya ya? Ya, semua sudah terjawab kok di sana. Hanya tinggal bagaimana nanti di persidangan semua bukti itu disajikan. Gitu. Tapi hubungan, kalau boleh tahu Mbak Melisa, hubungan tersebut sampai dengan kasus penganiayaan ini terjadi, sebenarnya baik-baik sajakah atau seperti apa? Karena kita nggak bisa mengklarifikasi ke David, tentu kita hanya bisa melihat dari HP. Ada tapi ya? Ada. Bukti Dan chatnya ya? dari bukti chat dari tanggal 25 aja deh, ke atasnya saya lupa. 25 Januari sampai hari kejadian. Itu intens sekali, dan yang paling aktif komunikasi ya si anak. Yang menghubungi anak? Iya. Ya intens, cerita, curhat, kirim-kirim foto. Seperti tidak ada kejadian apa-apa. Kalau dia sampaikan ada kejadian pelecehan tanggal 17 Januari. Dari akhir Januari sampai kejadian nggak ada tuh pembahasan. Yang ada pas tanggal 30 Januari sempat dipertanyakan oleh anak korban, ini cowok lu ngapain telepon gua? MDS? Ya, maksudnya anak AG menyampaikan udah kalau dia marah-marah lu diam aja, atau kalau nggak salah saya, kalau dia marah-marah bilang aja Agnes yang salah, lu nggak salah, lu baik, gitu. Kalau ada pelecehan apakah seperti itu bahasanya? Iya. Gitu. Yang ada mungkin ke sini dia ngomongnya begini, ke sini dia ngomongnya begini, ya kita paham lah usia-usia seperti itu. Masih anak-anak begitu ya? Ya, tetapi yang dia lakukan itu sepertinya bukan lagi di wilayah anak-anak gitu ya, manipulasi gitu. Nanti biarlah hakim yang akan menilai dia seperti apa, hukuman apa yang layak, lalu efek jera bagaimana sehingga anak-anak di luar sana juga tidak melakukan hal serupa. Betul. Gitu. Kami sih inginnya terkait dengan jerat pasal, jerat ancaman pasti maksimal ya, terkait anak juga bukan hanya di pembinaan tetapi juga di LPKA. Kemudian terkait yang dewasa, apalagi yang si MDS ini, dia yang ini kejadian, kalau disampaikan kejadian yang katanya pelecehan itu tanggal 17 Januari. Rentan waktunya panjang banget nih ke 20 Februari. Gitu. Kita dengar-dengar malah dari 17 Januari ke 20 Januari nih orang si MDS dengan si anak AG udah jalan sana sini, have fun sana sini. Kok itu masih dibawa terus? Sebenarnya mereka bener itu alasannya atau memang lagi pengen aja berbuat rusuh seperti itu. Kita ingin pasal pasti maksimal. Meskipun pasal maksimal itu diterapkan, buat kami itu belum yang seadil-adilnya buat David. Kita tahulah dalam anggaplah dia diputuskan oleh vonis hakim 12 tahun. Nanti ada PB 2/3 sisa 8 tahun. Ada remisi sisa lagi. Sisa berapa gitu. Sementara kondisi David entah nggak tahu kita berapa lama akan pulih gitu. Jadi Mbak Melisa, dari Bang Jo Latumahina, keluarga, kemudian juga kuasa hukum dari David, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tidak hanya penegak hukum tapi juga institusi terlibat lainnya, melihat bagaimana proses hukum ini juga tentunya akan mengubah bagaimana wajah hukum ini akan menindak pelaku penganiayaan
berat seperti MDS, Shane Lucas, kemudian juga anak-anak seperti anak AG. Dan tentunya bagi masyarakat yang sampai dengan saat ini semuanya masih mendoakan kondisi David. Ya, kami berharap negara, aparat penegak hukum dalam hal ini di proses pengadilan, hakim juga jaksa penuntut umum benar-benar melakukan penegakan hukum yang sangat objektif, yang mengutamakan kebenaran, yang berpihak kepada korban, yang ingin memberikan efek jera kepada masyarakat luas juga terhadap pelaku, sehingga bangsa kita itu menjadi bangsa yang beradab dan tidak lagi ada perbuatan-perbuatan kekerasan yang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan kita, apalagi itu dilakukan oleh anak. Jangan sampai ketika anak-anak kita berperilaku layaknya orang-orang dewasa, tetapi kita sebagai orang dewasa diam aja. Tetapi ketika mereka melakukan perbuatan yang salah, orang dewasa menyelimuti mereka dengan undang-undang perlindungan anak. Saya rasa itu nggak fair juga karena ada korban di sini. Jadi saya berharap vonis hakim nanti akan memberikan efek jera tadi yang pertama, yang kedua akan memberikan pengembalian kondisi korban, memikirkan nasib korban ke depannya ini. Saya harap begitu. Amin. Kita lagi akan mengucapkan kata-kata amin ya robbal alamin terkait dengan semua harapan ini. Baik, Mbak Melisa, saya masih ingin ngobrol lebih banyak sebenarnya, tetapi karena durasi sudah habis kita terpaksa sudahi dulu obrolan kita malam hari ini. Terima kasih sebelumnya Mbak Melisa atas waktunya. Thank you. Sehat-sehat selalu Mbak Melisa. Ini adalah perjuangan dan kemudian juga perjalanan panjang. Dari proses hukum ini masih panjang ya, jadi jaga kesehatan selalu ya Mbak Melisa. Kita sama-sama akan kawal bagaimana proses hukum ini akan berjalan ke depannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Melisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan demikian pemirsa One on One dalam episode malam hari ini. Saya Fani Imaniar. Terima kasih. Sampai jumpa.